Tanggal 7 Februari, hari ke-38. Refleksi dan penyembahan. Rancangan ibadah sejati. Anda tidak dapat melangkah bersama Allah sambil mengejar arah yang berlawanan dengan kekudusannya. Refleksi. Selamat, Anda telah menapaki bacaan Alkitab dengan setia selama 1 minggu terakhir. Itu bukan pencapaian yang kecil. Banyak orang memulai perjalanan membaca Alkitab dengan penuh semangat. Namun, ketika tiba di kitab Imamat, tidak sedikit yang mulai melambat, merasa bingung, bahkan tergoda untuk berhenti. Padahal, jika Anda memahami maksud utama kitab ini, Anda akan menemukan bahwa Imamat memegang peranan penting dalam kehidupan ibadah umat Allah. Dalam Keluaran pasal 25 sampai pasal 30, Tuhan memberikan rancangan ilahi bagi kemah suci, tempat perjumpaan antara Allah yang kudus dan umatnya di tengah perjalanan menuju tanah perjanjian. Tidak ada satupun detail yang dibiarkan kebetulan. Semua diatur oleh Tuhan dan dikerjakan oleh para pengrajin yang dipenuhi oleh Roh Allah. Ketika semuanya selesai, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci sebagai tanda bahwa Dia berkenan diam di tengah umatnya. Namun pertanyaan pentingnya adalah bagaimana umat datang kepada Tuhan yang kudus itu? Bagaimana mereka tahu cara beribadah dan mempersembahkan korban dengan benar? Disinilah kitab Imamat berperan sebagai pedoman ibadah. Kitab ini menjadi buku pegangan bagi suku Lewi dan para imam yang bertugas menuntun bangsa Israel agar datang kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Tuhan mengajarkan satu prinsip penting. Ibadah bukan sekedar soal niat yang baik, tetapi ketaatan yang sungguh-sungguh. Allah yang kudus layak disembah dengan cara yang kudus pula. Adorasi. Bayangkan seorang juru masak yang mengabaikan resep. Ia memasukkan bahan sesuka hati, tidak mengukur takaran, dan tidak mengikuti petunjuk. Apakah Anda berharap hasil masakannya memuaskan? Atau bayangkan seorang montir yang tidak peduli dengan alat yang tepat. Ia menganggap palu godam dan parang sama baiknya dengan kunci pas dan obeng untuk memperbaiki mobil Anda. Atau seorang dokter bedah yang mengganti pisau operasi dengan gunting kertas karena merasa tidak nyaman menggunakannya. Kemungkinan besar Anda tidak akan mempercayakan kendaraan atau kesehatan Anda kepada orang-orang seperti itu. Mengapa? Karena cara melakukan sesuatu sama pentingnya dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal yang sama berlaku dalam ibadah. Tidak cukup hanya memiliki keinginan untuk menyembah Tuhan. Ibadah harus dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan kehendaknya. Bangsa Israel tidak bisa datang begitu saja kepada Allah yang kudus dengan hati yang cemar. Mereka dipanggil untuk taat pada ketetapan Tuhan. Sekarang, pertanyaannya diarahkan kepada Anda. Apakah Anda mempersiapkan hati sebelum datang beribadah? Apakah Anda hanya hadir secara fisik atau sungguh datang untuk menyembah? Apakah Anda memberi yang terbaik kepada Tuhan atau sekedar menjalani rutinitas? Allah tidak berkenan pada ibadah yang asal-asalan. Jika Dia sudah menetapkan bagaimana ibadah yang sejati, maka hal itu patut dihormati. Aplikasi. Charles Swindoll
pernah mengamati bahwa masyarakat modern seringkali mempermainkan ibadah, menyembah pekerjaan, dan bekerja dalam permainan. Ibadah sejati bukan hiburan rohani, melainkan respon total hidup kepada Allah. Ibadah melibatkan hati, pikiran, dan tubuh, sebuah sikap tunduk kepada Tuhan yang layak menerima hormat dan kemuliaan. Mulai sekarang, ambillah waktu untuk mempersiapkan diri sebelum datang ke rumah Tuhan. Jangan melangkah ke hadiratnya dengan tergesa-gesa atau tanpa kesadaran, tetapi dengan hati yang hormat dan rindu. Renungkan dan bila mungkin, nyanyikan ayat-ayat ini sebagai persiapan ibadah Anda. 1 Tawari pasal 16 ayat 29, Mazmur pasal 95 ayat 6, Yohanes pasal 4 ayat 24, Wahyu pasal 15 ayat 4. Jika Anda memiliki waktu saat ini, berhentilah sejenak. Datanglah ke hadirat Tuhan dalam penyembahan. Bacalah Mazmur pasal 100 ayat 1-5 dengan suara keras dan biarkan firman itu menjadi ungkapan terdalam dari hati Anda kepada Tuhan yang layak disembah. Demikian renungan hari ini. Untuk mendengarkan pembacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang ditampilkan di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.